kita mau bikin chiffon cake tapi langsung dua rasa. Kayak makan. Ini tips ya kalau bikin sponge cake ketan hitam. Welcome back. Oke, ini hari Jumat ya, jam 10:30, tapi aku udah nguprak di dapur. Untuk bikin apa nih aku kasih lihat. Nah, ini dia, ini ada 10 kuning telur, ada 10 putih telur, ada di sini udah aku pisahin. Terus 180 ml santan sama susu ya, 50-50. Terus ada 1,5 vanili ekstrak sama 1 sendok teh setengah sendok teh pasta pandan, 70 ml campuran butter sama minyak, 220 gram tepung ketan hitam, 15 gram maizena, 1 sendok makan terigu, dan 1/3/4 baking powder. Jadi ini adalah adalah apa Maski? Kita mau bikin chiffon cake tapi langsung dua rasa ya, 1 ketan hitam, 1 pandan. Terus ini ada di dalamnya ada cream of tartar, 1,5 sendok teh, dan 220 gram gula putih. Maski mau bikin chiffon cake untuk acara ulang tahun Kian besok. Ini videonya seadanya aja ya, karena aku masaknya mau agak banyak ya hari ini. Chiffon cake kalau bisa sih 3 loyang, tapi kita coba 2 loyang dulu. Kalau anak-anak udah keburu minta makan ya pasti aku tambah 1 loyang lagi, jadi 3 loyang. Karena anak-anak tuh suka banget sama chiffon cake ya bun ya. Ini pertama kita aduk dulu ya si kuning telurnya. Habis itu kita tambahkan lemak, yaitu si butter sama minyak. Gampang banget sih bikin chiffon cake, cuma tekniknya itu yang agak tricky. Karena dulu aku waktu awal belajar itu aku gagal 4 kali, aku adonannya gagal banget gitu loh. Kita tambahin santan, juga lemak ya, santan sama susu. Kian nyempil-nyempil di sini tuh. Mamanya lagi di sini, dia nyempil-nyempil. Pelan-pelan. Nanti soalnya kalau tepung ketan hitam itu ya dia kayak cepet banget padatnya gitu loh. Jadi nanti aku juga udah sedia susu ya untuk kita tambahin kalau dia terlalu kental. Walaupun kita ada resep fixnya ya, aku ada resep catatannya gitu, setiap kali aku bikin dan ganti resep. Tapi setiap kali bikin kadang ada aja kayak harus pakai filling. Soalnya kan kayak misalnya kita bikin chiffon cake pisang, kematangan pisang dan setiap kali kita bikin pisangnya kan beda-beda ya. Jadi lebih banyak pisang matang itu, kalau pisang lebih matang biasanya kadar airnya lebih banyak gitu. Jadi kita harus lihat-lihat di situ juga. Goreng? Bluran? Ya. Bluran itu apa? Ngaduk. Oh, ngaduk. Ya. Sini, tambahin lagi. Awas lo. Lu jangan diaduk dulu, mama aku tambahin dulu. Ini kamu nggak suka ya, kamu suka juga yang pandan, yang krun, tapi kamu paling suka yang ketan hitam ini kan? Ja, men det kostar kanske superfel för dig så fel. I know, 100. Sedikit-sedikit milk
karena ini terlalu kental yang tadi aku bilang ya. Jadi ketan hitam itu lebih kental gitu loh Bun. You did the mine. Okay, good deal. Di Mix ya di mix. I do it. Ini tips ya, kalau bikin sponge cake ketan hitam, dia tepungnya tuh kayak lengket gitu loh Bun. Jadi tetap harus ditambahin cairan. Kalau aku prefer cairannya antara susu atau tambahan santan ya, dikit-dikit. Ini anaknya juga di sini. Sekarang kita lagi mixer dulu putih telurnya karena harus dikocoknya pisah ya dengan adonan ini. Nah ini udah kentalnya pas nih, lihat tuh. Kita tambahin gula putih ya. Ini aku pakai loyang yang 22 cm ya, tapi biasanya tuh resep-resep pada pakai telurnya 6, 7 gitu ya. Aku pakai ini 10 karena aku pengen dia tuh kayak mumbul banget gitu loh Bun. Kalau kalian baru belajar ya, harus pakai loyang yang spesial sponge cake gini Bun. Kenapa? Karena kalau enggak dia adonannya nggak bakal naik. Dan yang memang agak menyebalkan dari sponge cake, kita tuh nggak boleh pakai margarin atau terigu atau baking paper ya. Sini kertas baking tuh nggak boleh karena memang dia wajib nempel biar dia naik adonannya, biar sampai tinggi. Kuncinya ini sampai kalau dibalik ini nggak jatuh ya, tuh sekitar 5-6 menit. Terus sekarang ini adalah penentu kita bakingnya berhasil atau gagal adalah dengan kita ngaduk di sininya harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim ya, dibagi 3 ya, 3 batch. Ini harus hati-hati rurenya karena kalau sembarangan ngaduknya nanti gagal gitu loh. Sampai lipat walaupun kita pakai whisk ya. Ngapain ini? Tuh, diambil tuh tadi tuh. Ikut lagi yang kering. Cilatin. Adik, jangan nanti sakit perut. Udah. Oke, ini intinya kita harus apa ya? Aduk sampai bawah-bawahnya ya. Jangan salah. Kenapa sih? Ya ampun, mama jadi tumpah-tumpah nih sayang, ya Allah. Kita masukin. Jadi total panggangnya itu 1 jam, tapi nanti pas udah 15 menit kita pasang timer, kita keluarin dan kita guret-guretin gitu Bun. Kita guret-guretin gitu. Langsung wajib dibalikin, dan ovennya aku harus nyalain lagi. Langsung lanjut ronde kedua.
Tekniknya sama aja ya, kita aduk kayak tadi. Ini agak terlalu kaku sih. Terus yang ketiga aku mau bikin ketan hitam lagi, soalnya orang-orang pada suka banget ketan hitam ya. Jadi aku bikin 3 loyang. Habis itu aku mau bikin lanjutan lumpia sama martabak tahu. Oke, kita set timer 15 menit dan ronde kedua. Habis itu aku mau beresin dapur dan aku mau break makan siang dulu. Lapar. Oke bun, aku barusan tidur siang dulu karena capek banget ya, ngantuk. Sekalian boboin Kiannya masih tidur. Dan ini dia, ini udah jadi. Sebenarnya ini tidak setinggi harapan orang tua dan juga tidak setinggi harapan aku ya. Tapi full, nggak apa-apa. Nah yang pandan, dia lebih tinggi, lebih mumbul gitu ya, lihat tuh, lebih mancung karena pandan ini tepungnya kan terigu, jadi dia bisa lebih mekar. Nah kalau misalnya si tetap kurepin dulu ya. Kalau si ketan dia tuh tepungnya kayak lebih lengket gitu. Sekarang mau kita keluarin dulu karena aku mau baking satu lagi, ketan hitam lagi. Soalnya pasti anak aku habis ini pada minta buat dimakan ini. Mana sih? Kok dia mencelok? Gitu, dessert gitu aku kurang suka. Wih! Lihatlah. Cantik kan, ini mau kita pakai lagi, mau kita cuci dulu, pakai lagi. Oishii. Enak. Leker ya tuh, ada emang tuh. Langsung bangun tidur sama kan. Oke bun, sekian dulu ya videonya. Aku mau lanjut masak-masak. Masih harus bikin lumpia, harus bikin sup buat keluarga suami, bikin sandwich, bikin martabak tahu, masih banyak pokoknya. Tapi besok insya Allah aku bikin video lagi, nggak janji tapi aku usahakan pas ulang tahun Kian. Oke, bye bye, assalamualaikum.